Cek. Oke, gue mau nge-podcast. Di depan gue ada seorang temen, namanya Arif. Namanya Arif. Gue menarik lagi. Gue tertarik sama satu hal yang dia lakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu menghapus akun Instagram, Facebook. Oh, Instagram juga, Facebook, Twitter. Tiga-tiganya dihapus satu hari, bareng. Enggak. Ada yang ketinggalan kayak Twitter yang pertama sih. Twitter pertama. Yang kedua Instagram. Nah, itu selang beberapa hari, mungkin adalah sekitar 10 atau berapa hari lah gitu. Terus baru Facebook. Itu dengan tiga-tiganya dengan alasan yang sama. Ya, sama. Oke. Sama-sama ngapus. Dihapus permanen ya? Permanen. Asli ya? Oke. Soalnya nggak bisa di papan tulis, nggak bisa dianu lagi. Oke. Idol. Berarti kalau kayak gitu kan pertanyaannya gampang ya kan? Alasannya apa? Soalnya gini, di era yang sekarang ini siapa sih yang nggak punya sosial media lah ya, walaupun satu biji atau Instagram doang atau Twitter doang atau Facebook doang. Eranya digital kan, pasti kalau nggak punya itu kayak iya maksudnya di sosial medianya mungkin bisa dibilang ketinggalan lah daripada yang lain. Kalau dirinya nyatanya sih fine aja. Okay. Alasannya apa? Gue juga bingung kenapa. Alasannya apa? Alasannya apa ya, lebih ke apa ya, maintenance ke apa ya, ke hati sih. Wasik. Sorry kalau gue ngomongin hati dan perasaan. Oke, maintenance hati. Jelasin, jabarin dong kan orang nggak ngerti. Jadi itu tuh berawal dari sebuah hubungan yang putus. Enggak sampai di sini. Enggak. Oke, hubungan yang putus. Yang berakhir lah gitu. Yang berakhir. Jadi aku kan ya ini jujur-jujuran aja. Ya oke, enggak apa-apa. Orangnya ya stalker lah gitu. Apa namanya? Orangnya stalkingin sosial mediamu. Enggak, akunya. Kalau tuh masih enggak bisa nahan buat betul. Men-stalking sosial media dia. Gimana sih? Oke. Ibaratnya ya oke, belum 100% move on lah ya. Belum. Oke. Terus yang kedua di beberapa akun itu kan 3 ya. 3 akun, beda-beda sih alasannya tuh. Cuman yang paling mendasar itu tadi. Yang paling mendasar itu. Kayak di Twitter kan aku alasan menghapus itu sebenarnya udah lama. Kalau Twitter udah lama karena nggak banyak yang aku dapetin di situ. Maksudnya dapetin tuh yang namanya kalau aku pribadi sih punya akun tuh buat apa ya, buat hiburan sih, lebih ke hiburan. Kalau di Twitter udah nggak nemu lagi lah. Nggak nemu lah gitu, nggak kayak dulu kan. Kalau di Instagram yaitu yang paling kuat. Iyalah, jelas kita ngeliatin foto soalnya. Oh iya benar. Oke, kalau tulisan doang mah fine lah ya. Kalau Facebook lebih parah lagi sih. Lebih parah lagi ya? Karena apa? Facebook ini sekarang ya kita tahu banyak. Kenangan dibagiin. Kenangan dibagiin itu satu. Habis itu yang muncul dulu kadang tuh kayak yang iklan-iklan nggak apa entah belum lagi nanti masanya pemilu yang hoax inilah gitu ya? Nggak terfilter ya. Gitu. Nggak penting lah. Mana tua lagi. Berarti yang paling itu Instagram lah ya. Iya. Berarti tujuan awalnya adalah untuk agar supaya tidak melihat lagi dia. Nggak ada, maksudnya sebelum tuh nggak ada pertimbangan kayak lah bakal nggak punya akun nih, nggak bisa misalnya bersosial media dengan teman-teman yang jauh misalnya, atau melihat apalah yang bisa dilihat dari Instagram contohnya lah misalnya.
nggak bakal ngerasa kehilangan yang ada di Instagram selain hal itu? Ya kalau awal-awalnya tetap ngerasa sih. Nggak, maksudnya sebelum melakukan itu nggak ada pertimbangan lain? Ada bang, ada. Tapi udah siap? Udah siap. Itu lama loh aku mikirnya tuh sampai mungkin beberapa jam. Nggak lama tadi. Enggak. Beberapa bulan malah. Berapa bulan? Iya, mungkin sekitaran 2 bulan ada sih aku mikirnya tuh. Ini hapus aja apa ya? Yang bisa dipertahankan. Ya. Karena bentar-bentar lihat Instagram kayak inget kan, dia posting foto baru nggak ya gitu, posting foto baru nggak ya gitu, atau apalah Insta story ya dulu ya. Sampai sekarang masih itu kata gue. Kayaknya masih itu. Kayaknya istilahnya masih. Itulah kayak storynya apa ya? Atau dia live ya? Misalnya gitu. Enggak sih kalau live ya dia. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau storynya yang story. Itu. Jadi kayak gitulah. Oke. Apa ya, kayak kalau aku ngerasa tuh kayak malah nyiksa diri sendiri sih, batin bukan badan ya, bukan fisik ya. Soalnya nggak bisa nahan ya. Aku nggak bisa nahan. Emang nggak bisa banget ya gitu? Nggak bisa. Jangan ngeklik namanya bisa. Gitu. Nggak bisa. Gimana ya? Karena udah sering, kalau dulu kan kita udah sering dapat kabarnya tuh instan kan, aku lagi ini nih, aku lagi itu, tadi aku bikin story, dia apapun diceritain soalnya gitu. Jadi udah terbiasa seperti itu, tiba-tiba menghilang, gimana rasanya gitu. Blokir aja kan bisa blokir. Sudah. Terus aku buka lagi. Ya Allah. Apa-apaan? Serius aku kayak gitu. Udah pernah aku blokir tapi kok nggak tahan sih. Kayak aku butuh informasi ya, kayak gitulah, apa ya, gimana ya. Itu menurutmu kebucinan apa enggak? Menurutmu, bukan menurut orang lain ya? Kalau menurutku sih enggak sih. Enggak lah ya. Enggak. Itu kayak masang tameng aja ya kan. Menurutku sih seperti itu. Soalnya kalau justru make malah kayaknya lebih parah jadinya, bucin banget ya kan. Iya mungkin. Justru malah iya kan, parah dong. Ini kan menghindari buat supaya apa ya, belajar ikhlas ya, apaan sih belajar ikhlas? Enggak sih, kayak lebih kayak udahlah ini nih akar masalahnya di sini. Iya, bener sih. Ini nih yang bikin aku kayak gini nih. Udahlah. Nggak bisa move on, nggak bisa naik lah, nggak bisa bangkit lah ya. Oke. Selain itu efeknya kehilangan apa aja selain ya jelas hal itu? Teman-teman yang jauh mungkin itu jelas lah, keluarga bahkan. Keluarga tapi kan kalau yang itu, kalau pertimbangannya awalnya gitu bang, gimana ya nanti nggak punya teman-teman yang lain jauh, keluarga jauh. Cuman menurutku nomor handphone juga aku orangnya nggak pernah ganti kan, mereka kayaknya teman kan punya lah ya. Iyalah, aku juga ini kalau di sekarang kontak WhatsApp banyak bang, hampir 100-an lebih loh kayaknya. Berarti aman lah ya, aman, masih bisa di. Apalagi sekarang kan bisa di drive kan, jadi kontak tuh aman, bener aman. Yang penting nggak lupa passwordnya aja, udah itu aja. Oke. Ini udah berapa lama berjalan sejak dihapus? Waduh, berapa ya? Aku hapus tuh bulan berapa ya? Aku lupa sih. Setengah tahun ada kayak ya. 6 bulan lah ya. Sekitaran itu. 6 bulan. Terus efeknya bagus. Bagus sih. Kalau aku ngerasa untuk diriku sendiri bagus, karena yang pertama aku nggak terus-terusan megang handphone kecuali main game, sama aja sih. Sama aja anjir. Enggak, tapi kan enggak ada hubungannya sama dia kan. Iya. Kuota juga lebih hemat. Oh iya, kuota lebih. Instagram boros ya. Iya sih, itu kan ini ya efeknya ya, efek bagusnya di situ. Berarti hiburan sekarang game dan YouTube. WhatsApp itu cuman itu komunikasi kan? Komunikasi sama informasi. Kalau hiburan tontonan di YouTube. Di YouTube, lebih ke YouTube. Malah menemuin banyak hal jadi kalau kita searching di YouTube gitu. Karena apa ya, di situ tuh enggak searching nama dia juga lagi di YouTube. Enggak lah, pernah sih tapi enggak ada. Ternyata enggak ada. Tapi kalau kau searching di Google ada. Ada Facebooknya. Iya dong. Iya. Udah pernah nyoba? Pernah. Buang aja Googlemu. Enggak lah, kan kita harus masuk akun kalau mau. Paling cuma kelihatan foto ya. Kelihatan dong. Ya foto doang. Maksudnya tuh aku bukan karena semata karena fotonya doang sih, Bang. Bukan karena ngeliat fotonya doang, tapi aktivitas. Aktivitasnya kan ya. Sekarang di era sekarang ini orang ini banyak nge-share kan di aktivitas. Lagi di mana, lagi ngapain. Boker juga foto gitu. Iya juga sih.
gitu. Jadi ini setelah 6 bulan udah kira-kira menurutmu lah sembuh, bener sembuh apa masih adalah sisa-sisa? Sembuh total sih enggak, tapi paling persenannya lebih sedikit banget. Iya, tinggal dikit lagi lah ya. Dikit. Ya wajar sih menurutku, karena ya apa ya, namanya orang beda-beda ya. Kalau aku tipe ya kalau udah ngejalin hubungan sayang ya sayang gitu. Ada kepikiran untuk bikin akun lagi? Nantilah. Nanti kapan? Nantilah kalau. Tapi ada kepikiran? Belum ada. Belum ya? Abang nanya dia, aku belum ada. Belum ada kepikiran untuk bikin lagi. Belum ada. Belum kayaknya belum pas, belum bisa, belum. Buat apa juga sih gitu. Ya maksudnya kalau misalkan udah ini udah kelar, udah bisa, udah aman, bikin lagi lah buat. Kalau Instagram menurutku sekarang ini untuk apa gitu loh. Mau untuk apa? Atau aku juga bukan traveler. Ya kan nggak harus traveler, bisa jualan online. Iya sih kayak, tapi nggak jualan online aku bang. Ya, untuk apanya dulu sih sekarang ini, saat ini untuk apa? Dia belum butuh. Jadi belum. Mungkin kalau udah punya bini kali. Udah punya bini malah butuh. Ya mungkin, ya sangat butuh sih bang, sangat karena butuh. Aku pengen ngabadikan momen sih, itu aja. Karena dulu juga gitu punya akun Instagram buat ngabadikan aja sih. Aku waktu itu di sini, itu sayangnya di situ aja sih, hilang gitu. Pernah kayak misalnya pernah ngeband sih waktu di ini nih, itu aja sih yang hilang. Tapi kan bisa sih minta di Instagram teman juga foto ya gitu. Kayak kemarin aku minta siapa ya? Minta Kohar. Kok kirimin foto kita yang ketemu bangku taman misalnya gitu. Gitu. Iya, kadang aku. Jadi enggak di-save dulu ya itu ya? Enggak, aku benar-benar udah hapus aja lah. Udah bodohnya emang enggak di-save dulu foto-fotoku ya. Kenapa ya? Ya bodoh karena kamu bodoh. Iya ya. Jadi awal-awal menghapus akun sosial media tuh sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu tuh enggak ngerasa wah. Enggak, kayak masih lupa misalnya buka ini iya kalau lupa iya, cuman kalau sampai kayak apa ya, kayak mungkin harus dibilang orang sakau apa sih, enggak ya? Enggak biar kalau lupa iya mau buka itu kan ceritanya apa, nyari itu loh bang, aplikasinya mana sih. Oh iya udah hapus. Kayak kita ya sih beberapa hari kayak gitu, tapi kan ya cuman itu doang. Kalau sampai yang bikin lagi nggak ya, enggak sih, enggak. Ya udahlah gitu. Tapi itu menurutmu cara paling efektif untukmu? Iya sih. Boleh coba kalau teman-teman mau. Iya. Kalau misalnya untuk orang yang stay itu harus gimana? Misalnya stay sosial media pakai aja supaya nggak ada stalking, nggak ngapa-ngapain, masih tetap gimana caranya, gimana ya? Nggak tahu, soalnya aku sendiri nggak mampu gitu. Aku nggak bisa gitu. Jadi ini pilihan terakhir menurutmu? Enggak, bukan. Emang ada pilihan yang lain selain ini misalnya? Ya kayak diblokir gitu. Tapi kan nggak berhasil. Iya sih memang. Berarti kan ini terakhir kan, mentok kan? Sebenarnya kemarin tuh sempet kayak hapus apa namanya, aplikasinya aja ya gitu. Nah gitu loh. Oh, hapus aplikasinya aja kapan-kapan kalau ya bisa masuk akal sih. Cuman kayaknya aku mikir, wah ini aja diblokir aja masih kebuka. Saking parah ya. Nanti install lagi paling berapa MB gitu. Tapi kan hapus bisa bikin lagi sama aja. Iya sih, tapi kan agak ribetnya molo lagi kan. Iya juga sih. Gak enak dong. Pak, gengsi dong gitu. Gengsi dong. Nanti kalau follow dia baru follow lagi dia. Ya kalau di ACC, kalau enggak gitu loh. Oh, dia dikunci ya? Kayaknya sih ya gitu. Oh iya, nggak bisa ya? Iya, malah nggak bisa gitu. Iya. Nggak tahu kalau sekarang juga. Tapi tidak ada penyesalan sedikit pun sudah menghapus. Menyesal di beberapa aja sih bang. Beberapa kayak fotonya hilang, kontak-kontaknya hilang, itu aja sih. Ya standar lah. Mungkin orang juga bakal ngalamin yang sama. Kalau tetap ada lah menyesal. Cuma kalau untuk tindak apa namanya, maksudnya untuk ini, aku nggak menyesal gitu. Untuk nggak lah. Ini cara yang benar lah ya. Lebih enak sih. Enjoy. Kalau mau butuh hiburan ya udah sama teman-teman sih. Teman-teman main handphone. Ya kita main handphone juga, pinjam Instagramnya. Iya. Akun lo apa? Sama aja. Enggak lah kayak gitu. Ya kalau mereka main handphone, ya aku main handphone, main game. Berarti selama 6 bulan tuh benar-benar udah nggak ngelihat sama sekali aktivitasnya. Sama sekali.
nggak kelihatan. Bahkan ada temen malah yang ngasih kayak tetap ngasih tahu kayak nah itu apa bedanya? Yang beda lah gitu, karena kita itu bukan dari kita, maksudnya itu nggak lihat gitu ya, nggak lihat, maksudnya itu bukan itu sih bang, kayak lebih ya teman wajar sih, kayak ngeledekin tuh hal yang wajar. Cuy, kayak misalnya dikirimin foto undangannya nikahnya gini segala macam kan gitu, ya biasa sih ngeledek kayak gitu biasa, tapi kan sekali itu doang itu, nggak terus aneh lagi lah, enggak sih kan, mereka juga nggak bakal ngirimin terus kan, semuanya nggak bakal dikirimin juga bang. Enggak. Apa ya terakhir misalnya nanti mau bikin akun lagi dah, itu tuh pertimbangannya karena udah siap sembuh atau karena ada kebutuhan lain? Dua-duanya. Jadi harus dua-duanya ya? Nggak harus, cuman kalau dua-duanya. Kalau misal satu doang, misalnya udah sembuh nih, memang lagi nggak butuh. Keperluan sih. Bikin nggak? Misalnya udah sembuh nih, udah bisa. Bikin nggak walaupun nggak ada perlunya? Nggak mau. Misalnya ada perlu nih, iya. Tapi belum sembuh. Ya kalau mau ada perlu tak bikin. Oh tetap dibikin ya walaupun. Misalnya nanti kalau kelepasan lagi mengulang. Nah itu yang ngerinya di situ. Kenapa nggak nunggu sembuh dan ada butuh? Ya itu makanya tadi tuh bilang kalau iya kan tadi kalau ada butuh belum sembuh mau nyoba. Kalau bapak ada butuh nih, tapi kita belum sembuh nih, masih bisa takut kemungkinan ada. Iya, tetap tapi tetap bikin. Karena butuh bang, gimana? Maksudnya butuhnya tuh. Gak takut sama risiko stalking lagi? Ya, takut, tetap takut. Kenapa tetap bikin? Butuhnya ini butuh yang seperti apa? Betul, misalnya kayak untuk kerja. Ya butuh lah pokoknya butuh. Kalau untuk kerjaannya mungkin ya lebih kayak itu aja lah. Ya, siap resikonya misalnya nggak tahan stalking. Nggak tahan setiap resiko, atau lebih kayak ya tadi hapus ininya. Kalau ketika nggak kerja ya udah hapus aja, mending boros download nggak masalah sih, mending kayak gitu sih menurutnya. Tapi belum ada sih ngalamin kayak gitu. Tapi kalau namanya butuh gimana ya, kalau sampai kayak kerjaan misalnya aku jadi fotografer misalnya. Oh iya penting. Ya gimana gitu. Paling terakhir banget. Nggak usah dijelaskan detail-detailnya. Emang sakit model apa yang sampai ngebuat harus sampai melakukan sampai yang sebegitu ya? Jadi kalau nggak didetailkan nanti pada nggak ngerti bang. Gimana ya, detailkan aja. Oh mau mungkin sebut nama nggak usah kan. Oke. Cuma kadang nggak ngerti loh orang situ aja, kita kan sharing ya. Oke. Sakit model apa, kalau yang pernah ngalamin ditinggal terus dianya nikah gimana lah gitu loh. Ditinggal terus dianya nikah. Ya seperti itu. Karena ya itu yang gua alamin. Bahkan kalian sudah berencana ingin menikah? Ada bayangan kesana? Ada bayangan, ada kayak ya ngumpulin ya biasa kan namanya cowok ngumpulin modal. Itu udah. Pokoknya udah ada mimpi-mimpi berdua lah ya. Ya udah lah jelas. Ngapain kalau hubungan cuman mentok di pacaran kan, apalagi usia kita udah enggak apa ya gitu. Dan sakitnya tuh kenapa kok sampai segitunya gitu ya, maksudnya ya parah sih. Apanya parah? Parah sih, gimana lo tanpa sebab tetap ada. Kayak misalnya kayak cuman sebuah keributan kecil di suatu hubungan itu jadi penyebab kan, cuman apa ya mungkin cuman gara-gara itu terus benar-benar hilang, putus, berakhir lah gitu, cuman gara-gara ya akunya posesif misalnya gitu, atau ribut apapun lah, cuman masalahnya cuman ribut, pertengkaran kecil yang tiba-tiba terus udah gitu aja ya gimana gitu. Kayak nggak ngerti aja sih sebenarnya. Kalau dia ngejelasin tetap kayaknya kita udah gak cocok, itu kan semua orang yang namanya gak cocok ya putus gitu, tapi nggak ngedetailin aku tuh gini loh, misalnya orang tua aku tuh gak setuju loh gitu, misalnya gitu, dia nggak ada bilang itu, nggak ada bilang apa-apa lah, yang penting yang jelas dia cuma bilang ya kita tuh kayaknya nggak cocok lagi deh. Ya kayak mana gitu, pasalnya itu ribut pertama dan terakhir. Iya, ribut pertama dan terakhir gitu. Makanya harus sering-sering ribut. Apaan? Capek juga. Jadi intinya dia tuh sebenarnya pergi ninggalin tuh sebenarnya tanpa alasan yang benar-benar jelas. Kayak masih gantung. Bagi aku gitu. Kalau dia mungkin jelas kan, karena dia. Kalau dia mungkin tahu lah. Jelas tahu. Mungkin dia nggak ngasih tahu detail-detailnya ke kau kenapa.
harus berakhir, kenapa nggak bisa bareng? Makanya ya wajar lah menurutku. Kalau menurut pribadi aku wajar bang kalau aku nge-stalking sampai segitunya, karena memang benar-benar penjelasan untuk berakhir itu ke akunya nggak nyampe. Jadi kayak tiap hari tuh apa sih sebenarnya tuh apa ya cowok lain kan gitu, bisa aja kan dia posting. Kau pengen tahu alasannya kalau memang sebenarnya sekarang ini buat apa gitu, karena nggak merubah apapun. Iya nggak merubah apapun. Kalau dia mau menceritain silakan, tapi ya aku nggak pengen gitu. Kalau tiba-tiba ngejelasin gitu kan, ya enggak sebenarnya nggak boleh, cuman kayak cerita ya monggo aku terima. Kalau dia misalnya ngejelasin terus sampai di titik dimana akhirnya kau bisa mengerti, oh ya pantas gitu, mungkin nggak? Oh ya wajar lah, oh iya. Mungkin bakal dijelasin kayak gitu. Nggak mungkin nggak, misalnya dia ngejelasin nih. Sebenarnya dulu tuh gini dan segala macem, terus sampai akhirnya ngebuat kau ngerti, ya wajar sih dia ninggalin aku, atau wajar sih kita nggak bisa bareng. Ya mungkin sih aku bakal kayak gitu. Mungkin. Gitu ya. Oh begini toh. Ngomong dong dari dulu. Tahu. Terus apakah akan merubah apa ya? Ya itu tadi nggak ada merubah apa. Enggak, kalau merubah apapun nggak merubah pandanganmu, pemikiranmu selama ini yang bergantung-gantung ini. Enggak sih, sekarang juga udah bukannya mau sombong wajib. Enggak ngaruh apa-apa sih sekarang ini, karena keadaannya sih sudah berbeda makanya. Kalau dulu mungkin kalau dia belum menikah mungkin masih lah pengen tahu nih apa. Karena kita punya harapan di situ. Gimana kalau pokoknya aku mau nggak mau harus bareng lagi sama dia kan gitu. Kalau dulu, sekarang dia udah nikah mau ngapain gitu. Tapi misalnya sekarang tidak jelaskan, misalnya suatu saat dijelaskan, pandanganmu terhadap dia tuh akan berubah nggak sih? Sekarang yang gantung ini sama nanti kalau misalnya dijelaskan. Ya jelas lah bang. Pasti berubah. Berubah lah, karena ya sekarang ini sebenarnya aku sekarang ini nggak bertanya-tanya sih. Nggak bertanya-tanya. Nggak, cuman apa ya? Ya kalau untuk pandanganku ya satu kayak misalnya, oh mungkin gara-gara ini itu, cuman apakah benar apa enggaknya aku nggak mau tahu. Sekarang ini nggak mau tahu lagi. Udah ya nyatanya juga begitu. Sekarang ini dia juga udah menikah, berarti kan apa yang aku pikirin dalam batas aku malah jadi kuat gitu. Oh ya iya, nah gitu. Jadi alasannya tuh gak penting lagi. Jadi sekarang udah gak penting lagi, karena alasan yang awalnya aku pikirkan mungkin dia ninggalin tuh karena ini. Tahu-tahu memang kejadian sekarang ini memang. Ya jujur mungkin dia pengen nikah sama orang lain yang lebih mapan misalnya gitu. Aku dulu mikirin gitu. Kejadian gitu, dia nikah sama cowok yang lebih oke. Kelihatannya lebih mapan. Lebih mapan. Ya. Jadi kemungkinan itu ada ya, alasan itu ya, makin kuat. Iya, jadi kayak menguat. Ya udah kalau itu sekarang aku pertama mikirnya itu kejadian, ya berarti kan udah, ya berarti aku nggak butuh lagi. Kalau misalnya ada alasan lain, misalnya entah itu apa ya namanya sekarang zaman dulu perjodohan, misalnya gitu, ya tetap jadi kaget banget lah, kaget karena aku nggak mikir segitu, nggak di situ mikirnya, bukan aku mikirin itu, tahu-tahu kok itu gitu. Jadi tapi nggak akan merubah apapun, maksudnya tuh ke apa ya, nggak ngerubah kenyataan yang sekarang lah gitu. Udah yang sekarang ya cuman kaget aja lah, paling kaget. Oh kok gitu sih kamu. Ternyata. Tapi dalam hati kecilmu maksudnya jangan ditanya. Enggak. Sejauh sampai sekarang ini menerima atau masih cukup kecewa aja dengan caranya gitu? Menurutmu kalau lebih enggak apa-apa, lebih nerima aja walaupun kayak gitu, atau kayaknya kecewa deh? Harusnya kau jelaskan aja lah. Kecewa sih. Mending dijelasin aja dari awal gitu dulu. Jelasin kalau masalahnya cuman bukan cuman, kalau masalahnya yang apa yang gue pikirin tadi, tetap kecewa. Tetap kecewa. Kenapa nggak dari dulu? Karena aku juga nggak mapan juga dari dulu. gitu tetap kecewa, siapapun penjelasannya. Egoisku mengatakan aku tetap kecewa. Kalau alasannya itu maksudnya dari awal nggak usah pilih aku. Iya, nggak usah dong sampai segininya gitu. Maksudnya nggak usah ngelewatin semuanya gitu. Ini enggak iya dari awal ya kan. Dia udah tahu juga kau gimana ya. Iya, udah tahu aku gimana. Kecuali aku dari jadi dulu. Mungkin enggak sih kalau bukan itu jangan-jangan alasan. Enggak tahu aku. Mungkin. Enggak tahu sih kalau tetap apa gimana?
Ya kan mungkin karena kalau itu alasannya ada kemungkinan dari awal mending dia nggak usah. Kalau dari awal kayak kalau ini alasannya kalau kita berandai-andai kejadian sama alasan mana ya? Gimana ya bahasanya? Gimana? Kayaknya tuh lebih ke spontan gitu deh. Kalau memang ada alasan lain kayaknya spontan gitu. Kayak tiba-tiba kayak tiba-tiba kayak tadi kan misalnya dijodohin tiba-tiba dijodohin gitu sih kayaknya. Enggak. Kalau masalahnya dari tingkahnya itu berbeda. Dari awal itu memang benar-benar ya wajar lah kayak mana punya pacar lah. Emang selama pacaran nggak ada ya pembicaraan arah-arah tentang kemapanan, ke sosial dan segala macam. Enggak pernah membicarakan hal. Enggak pernah. Waktu itu kan pas sedang kerja di perusahaan juga sama-sama kerja di perusahaan. Sama-sama kerja ya kan? Ya, jadi kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kenapa putusnya juga pas sama-sama kerja itu aku juga aneh sih. Sedang kecuali kalau aku udah nggak kerja lagi nih. Nganggur lah kayak sekarang. Enggak. Mungkin aku lebih kayak ya jelas dong wanita mana yang mau sama cowok nganggur gitu. Ini enggak, bukan keadaannya itu. Keadaannya enggak. Ada usaha. Ada usaha. Itu yang bikin agak bingung tuh di situ, makanya agak aneh sih. Ini kenapa sih gitu. Jadi kalau lebih pengen tahu atau biarkan jadi teka-teki aja. Oh, kalau sekarang mending jadi teka-teki aja lah, bodo amat lah gitu. Udah amat lah ya. Udah amat lah gitu. Toh ya itu tadi, toh ya lu juga ada nikah ya gitu. Buat apa lagi gitu. Apakah menikah itu akhir segalanya? Enggak sih, enggak. Cuman kan gimana ya? Kalau ibaratnya tuh kalau anak muda ngomong kamu aja rela ninggalin aku gara-gara dia, ibaratnya gitu. Jadi kenapa harus jadi tekan jadi harus tahu lagi. Gimana ya? Ya kayak gitu lah kira-kira. Aku enggak bisa ngomongnya aja. Biarin jadi misteri aja lah. Kalau misalnya nggak sengaja ketemu di sebuah tempat, misalnya minimart atau apa gitu, itu bakal ngindar, ngelak atau apa kabar? Pernah kejadian waktu di kafe. Ya memilih untuk menghindar enggak, tapi nggak nyapa juga. Terus apa namanya? Ya ngindar lah. Menghindar lah sebutannya. Kenapa memilih menghindar? Ya ngapain juga aku harus menyapanya atau segala macam. Ibaratnya, hai, ngapain juga? Buat apa lah? Ya buat nyapa. Kalau buat nyapa doang, enggak. Kalau misalnya dia nyapa, ya mau lari. Apa kabar? Aku siapa? Ya serius. Kalau misalnya ya kalau dia nyapa ya hey. Apa kabar? Baik. Kamu beda aja paling. Tapi kayak belajarin bahasa Inggris zaman dulu lah. Enggak tiba-tiba kabur kan? Enggak lah ya. Mau anak kecil. Tapi canggung bakal canggung lah. Tapi itu aja enggak ngobrol aja canggung. Iya, cuman sebenarnya aku tahu ada dia pun tahu ada aku, tetap nggak mau lihat dia mungkin nggak mau lihat aku juga. Ya nggak tahu lah, kadang aku nggak benar-benar nggak ngeliat kayak yang duduk tuh di belakangin ya gitu. Mampus tuh nggak punggung. ada lagi apa ya? Ini perasaan tadi dari media sosial. Iya kan, ini kan harus awal sampai akhirnya itu. Media sosial yang gue tutup, terus akhirnya menjadi harus ada alasannya kan. Iya. Alasannya kayaknya udah detail sih. Tapi ada lagi nggak? Atau mungkin apa sih yang bisa kau ambil dari cerita ini? Apa yang bisa kau ambil dari kejadian? Dari kejadian ini jelas apa ya, semua orang pernah dengar dari omongan orang tua, dari guru ngaji, dari guru-guru yang namanya jodoh tuh nggak akan kemana. Itu sih pelajarannya itu. Jodoh nggak akan kemana? Iya, mungkin yang jodoh ya kemana-mana aja. Berarti maksudnya kalau dia kemana berarti dia bukan jodoh mulai. Gitu. Kalau dia sekarang bukan sekarang tapi memang pergi dan apalagi menikah ya. Ya jelas ya bukan jodoh. Itu 50 mungkin sampai 80%, bahkan 90% itu bukan jodoh kita.
Ada aja caranya lah buat iya ada aja karena apapun ya bisa dibilang bucin lah gitu. Tapi kau pernah kepikiran sih enggak sih bakal enggak jadi? Enggak pernah. Enggak ya kan? Iya dong. Enggak pernah. Kaget dong berarti. Kaget banget. Makanya itu. Nah, soalnya tuh kami enggak pernah ngebahas tentang kita ini mau dibawa kecuali udah ada bayang-bayangan ribut udah mulai sering. Ini udah nih mungkin ada bayangan lah paling enggak jadi nih gitu ya. Itu ribut emang benar-benar sekali loh, benar-benar sekali tuh. Jadi kalau misalnya pesan itu atau hikmah itu yang mau diambil misalnya ke teman-teman yang misalnya mulai punya hubungan yang serius, yang bahkan nggak kepikiran sama sekali bakal hubungannya bakal kelar nih, kepikirannya jadilah jadi mungkin 2 tahun lagi. Gitu. Ya, bakal nyiapin apa bagusnya buat. Jadi kalau menurutku jangan seriusin hubungannya. Jadi apanya? Hah? Seriusin apa yang jadi pemicu supaya bisa nikah? Masuk akal sih. Ngapain lu seriusin sama hubungannya? Mending misalnya seriusin di kerjaanmu, usahamu. Pemicu supaya itu jadi. Itu jadi. Jangan hubungannya diseriusin, jangan ngapain hancur, kerjaan nggak beres. Ya. Bener. Mending kayak gitu. Perlu nyiapin diri nggak sih bakal ada pemikiran tuh ada kemungkinan 5% gagal tuh. Perlu nyiapin nggak sih? Enggak usah. Jadi kalau tiba-tiba terjadi kayak gitu juga ambruk banget lah gitu. Ya rasain. Maksudnya rasain tuh ya nikmatin aja lah gitu. Enggak akan bisa juga. Enggak kan bisa. Kalau menurutku sih enggak bisa, Bang. Karena gini. Bisa. Apa ya? Sehebat-hebatnya lu mempertahankan ya itu tadi kalau enggak jodoh aja. Kalau jodoh aja kita banyak nemukan orang bahkan dapat pasangan hidup, bisa dibilang istri atau suami dari media sosial yang baru 3 hari kenal. Kan aneh kan? Ada. Iya, ada kan, tapi kan ada. Ya jadi itu contohnya gitu. Ngapain lu memasang tameng yang gede-gede tapi memang bukan jodoh lu ya? Enggak perlu ya. Enggak perlu. Kecuali kita tahu kan itu bakal jadi jodoh kita ya monggo. Ini enggak perlu. Makanya gue bilang dari awal tadi itu gue bilang enggak usah seriusin hubungannya. Tapi pemicunya ya. Triggernya itu ya. Triggernya itu diseriusin ngapain? Seandainya misalnya nggak jadi sama dia, mungkin sama yang lain kita udah siap. Ya iyalah, harus. Iya kan. Ya sama aja semua kedua-duanya sih, mau cowoknya mau ceweknya harus seperti itu. Apapun lah, ya harus itu. Kalau dulu aku mikirnya, ya aku serius kok ngejalanin hubungan ini. Mau ngomong sama pacar, mau sama temen juga kalau ditanya kamu serius sama dia, serius lah hubungan kamu dia gimana, serius ternyata aku pikir salah, Bang. Bukan karena semata-mata aku yang salah, pertanyaan juga salah sih. Iya. Kamu serius usaha itu mungkin gitu. Kamu serius usaha itu supaya bisa nikahin dia, itu kan mungkin. Kayaknya kalau dulu ditanyain itu mungkin aku jawab gak tahu ya. Sedangkan ini aja masih sama orang, kerja sama orang, maksudnya itu kayak ya jadi anak buah lah gitu. Kalau dulu ditanyain serius sama hubungannya, serius, tapi nyatanya juga gagal sih, bukan salah tapi gagal. Salah apa enggak aku nggak tahu, cuman gagal, kenyataannya gagal. Jadi menurutku nggak usah diseriusin hubungan. Nggak, serius, aku bukan mau bercanda, enggak serius. Mending itu tuh jangan diseriusin. Triggernya lah, ngapain? Karena kayak ibarat pistol, kalau peluru udah lu isi, lu siap kapan narik pelatuknya aja, tinggal tembak aja gitu. Terakhir, udah lama banget. Yang paling terakhir, boleh nggak atau kau menyalahkan nggak sih kalau perempuan tuh meninggalkan kita dengan alasan misalnya belum mapan lah, tidak disetujui orang tua, atau sudah dijodohkan, atau apalah yang hubungan sama materi, status sosial, bla 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 segala macam apapun itu. Pas boleh ya? Bukan berarti boleh, tapi nggak boleh malah nggak boleh. Maksudnya aku pas tuh yang ku alami ya seperti itu. Maksudnya kau menyalahkan nggak orang seperti itu? Enggak nyalain. Dan itu sah aja orang sah aja. Karena bukan karena nanti kamu pasti digituin kan sama orangnya, itu punya aku tuh tadinya, ngapa kamu ambil? Bukan karena itu. Ya itu tadi balik karena aku udah nemuin apa yang namanya pelajaran tadi tuh. Ya kan namanya jodoh tuh, ya jodoh aja, enggak aja. Jadi ngapain nyalain, enggak usah. Kalau ya, itu hak dia untuk punya alasan cari dapat atau mau sama orang yang seperti itu. Enggak ada orang yang mau dengan hasil yang biasa bahkan buruk gitu.
nggak ada orang yang mau. Jadi nggak bisa disalahkan. Nggak bisa. Yang disalahin tuh, ini kalau jadi bijak salahin dirimu sendiri. Wah gitu. Sebenarnya ya kurang lebihnya seperti itu, salahin diri sendiri aja. Tapi aku nggak mau bijak juga. Ya lebih ke situ aja, mending situ aja. Jadi pelajaran. Pokoknya nggak mau nyalahin lah. Nggak, bukan hak kita untuk menyalahkan. Nggak ada haknya. Bahkan untuk bilang apa ya, kayak istilahnya cuman ketemu, kamu ngapa sih ninggalin aku, itu nggak berhak sebenarnya. Jadi sebenarnya udah nggak berhak menurutku. Karena itu sebuah pilihan. Bahkan untuk menanyakan kamu ngapa sih ninggalin aku, itu kayaknya enggak deh. Kayak yang apa ya, lu pertanyaan tapi sebenarnya itu udah tahu lah jawabannya apa. Lu cuma mau butuh denger doang. Cuma denger aja. Radio ada loh gitu. Kalau cuma mau denger atau podcast lo ada. Ngapain gitu, nggak usah lah. Nggak usah. Jadi kau udah cukup berdamai dengan keadaan ini. Iyalah. Aman kalau sekarang udah aman. Buat cewek-cewek yang denger. udah aman. Ya, Oke, thank you ya Rip ya. Mudah-mudahan teman-teman siapapun 1-2 orang nggak apa-apa yang mendengarkan ini, yang penting bisa dapat sesuatu daripada 20 juta subscriber tidak diberikan apa-apa, tidak ada gunanya. Lebih baik menambah pemikiran 3 orang daripada apa ya, tapi tidak diberikan apa-apa, nggak guna, ya kan? Oke. Thank you Rip sudah sharing. Boleh di-share ini ya? Aman ya? Aman. Nanti kan nggak nyebutin nama brand, nama nggak nyebutin jomblo. Nanti nama dia aku nyebutin di judulnya. Waduh. Oke.